Haddatsana bercerita pada kami Ibnu Majah sapa Muhammad bin Rumhin anba'ana bercerita pada kami Muhammad sapa Al-Laisu bin Sa'din an Yazid bin Abi Habib dari Yazid bin Abi Habib an Sa'di bin Sinan dari Sa'ad bin Sinan an Anasi bin Malikin dari Anas bin Malik an Rasulillah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam anahu sesungguhnya Rasul iku kala bersabda sapa Rasul idhamul jaza besarnya pembalasan iku ma'a idhamil balak bersama besarnya cobaan di idhamul jaza utawi besarnya pembalasan iku ma'a idhamil balak bersama besarnya cobaan. Jadi ada yang membaca idham ya, bikasrin thumma fathin idham. Ada juga yang membaca bidhamil ain wa sukunid dha utmul jaza itu juga ada. Ya wis pokoknya isok dipahami ya. Wis gampang gitu aja. Jadi idhamatus sawabi makrunatun ma'a idhamil balai. Jadi besarnya pahala itu terkait bersama besarnya cobaan. Kaifiyatan itu bagaimana model cobaannya, wakam miyatan dan berapa banyak jumlah cobaannya. Jadi jazaan wifaqo itu balasannya itu setimpal, wa ajron tibako dan pahalanya juga ada kesesuaian ya, ada ketersusunan artinya kesesuaian itu. Sehingga di riwayat lain dijelaskan yang paling banyak, yang paling berat cobaannya itu para nabi, kemudian orang-orang di bawahnya itu cobaannya besar. Tapi walaupun begitu nyatanya mampu, itu kan nyatanya mampu. Jadi orang yang kualitas keimanannya bagus itu cobaannya besar. Tapi itu bukan penghalang untuk memperbaiki kualitas keimanan kita. Wah, jadi orang beriman itu jangan tekun-tekun, tidak perlu rajin mengaji, tidak perlu punya kefahaman agama yang tebel. Loh kenapa? Karena cobaannya berat. Ya jangan seperti itu ya. Jadi walaupun kenyataannya seperti itu, jangan seperti itu. Kenapa? Karena nyatanya mereka semua mampu melewati cobaan itu bagaimanapun bentuknya, berapa banyak pun jumlahnya. Wa innallaha dan sesungguhnya Allah idza ahabba ketika seneng
siapa Allah kauman pada suatu kaum, ibtalahum maka memberi cobaan sapa Allah hum pada mereka kaum. Nah, Allah itu kalau seneng suatu kaum mesti diberi cobaan, ya, mesti diberi cobaan dan mampu melewati cobaan itu mampu, ya, diberi kemampuan untuk bisa melewatinya karena memang Allah seneng. Karena memang Allah seneng, ya. Lah bukan berarti kalau Allah tidak seneng terus tidak dicoba, itu ya enggak, ya tetap dicoba dan Allah tidak memberikan kemampuan sehingga dia jatuh dalam cobaannya tersebut, pada akhirnya murtad dan lain-lain. Paman maka barang siapa rodhiya yang ridho diaman, falahu maka iku bagi man arido utawi ridho. Jadi barang siapa yang ridho dengan cobaan dari Allah, maka bagi dia pahalanya adalah ridhonya Allah terhadap dia. Jadi ai ridhollah ta'ala anhu jazaan liridhohu. Jadi Allah memberikan keridhoannya kepada orang tersebut sebagai balasan dari keridhoan orang tersebut saat diberi cobaan. Au falahu jazau ridhoh. Nah, maka bagi dia itu mendapat pahala karena keridhoannya itu. Paman maka barang siapa sakito yang benci, marah, diaman, falahu maka iku bagi man asuhtu utawi marah atau kebencian dari Allah. Wa kadzalika qauluhu falahu suhtu. Nah demikian juga penjelasan sabdanya Nabi falahu suhtu. Jadi barang siapa yang di situ diberi cobaan marah-marah, ini artinya memang Allah tidak memberikan kemampuan untuk menghadapi cobaan, akhirnya ya marah-marah itu, maka Allah pun juga marah pada dia sebagai balasan dari kemarahan dia saat diberi cobaan, ya. Tsumma ad-dhahir annahu tafsilun limut lakil mubtalaini laliman ahabbahum fabtalahum. Jadi kata faman rodhiya falahu ridho waman sakhita falahu suhtu itu kaitannya dengan apa? Dua orang yang diberi cobaan itu, ya. Artinya ya sudah saya jelaskan tadi, ya, orang yang disenangi Allah diberi cobaan. Terus pertanyaannya, lah kalau tidak disenangi Allah apa tidak dicoba? Jawabnya ya dicoba. Cuma bedanya kalau disenangi oleh Allah itu diberi kemampuan untuk menghadapi cobaan. Kalau tidak disenangi oleh Allah, dia tidak diberi kemampuan untuk menghadapi cobaan, sehingga marah-marah. Ya, jadi maksudnya ya itu tadi, annahu tafsilun limut lakil mubtalaini laliman ahabbahum fabtalahum. Jadi paman rodhiya falahu ridho waman sahito falahu suhtu itu kaitannya dengan dua jenis manusia yang diberi cobaan, bukan kok kaitannya dengan disenangi Allah lalu dicoba, itu tidak. Jadi entah disenangi atau tidak, nah, tetap dicoba, cuma diberi kemampuan atau tidak untuk menghadapi cobaan tersebut, sehingga hasil akhirnya adalah gini,
kita harus memperbaiki batin kita terlebih dahulu. Jadi dalam hidup itu batin kita harus diperbaiki. Lah, kalau batin kita baik, itu aslinya yang tahu ya diri kita sendiri dan Allah. Sebaliknya kalau batin kita jelek, yang tahu sebenarnya ya hanya kita dan Allah. Cuma Allah akan menampilkan siapa saja yang batinnya baik dan siapa saja yang batinnya jelek. Itu. Lah, caranya bagaimana orang yang baik ya diberi cobaan, orang yang batinnya jelek juga diberi cobaan. Lah, berhubung sejak awal itu batinnya baik, walaupun tidak ada yang tahu, begitu dikasih cobaan, ya, keluarnya itu ya baik, dia bisa ridho, sabar, sehingga seluruh makhluk itu tahu kalau dia itu orang baik. Begitu juga kalau orang jelek, sebenarnya tidak ada yang tahu. Terus Allah pengen mempermalukan dia dengan diberikan cobaan. Nah, berhubung memang batinnya sejak awal jelek, begitu dikasih cobaan ya isinya jelek semua, marah-marah, meso-meso dan lain-lain, sehingga seluruh makhluk tahu bahwa dia adalah orang yang jelek. Nah, seperti iblis itu kan gitu, dia ada rasa sombong, yang tahu ya hanya dia sendiri aslinya, tapi Allah pengen mempermalukan dia biar semua makhluk tahu bahwa dia adalah orang yang sombong. Dikasih cobaan, cobaannya diciptakanlah Nabi Adam, sombongnya akhirnya keluar, kedengkiannya juga keluar. Sebelum ada Nabi Adam dia terkenal baik, ya kan, karena tidak ada yang tahu tentang kesombongannya, iri dengkinya kecuali dia sendiri dan Allah, ya, nah gitu. Jadi persiapkan batin kita masing-masing, ya, diperbaiki batin kita masing-masing, karena bisa jadi Allah akan memperkenalkan kita dengan alam semesta. Nah, kalau memang sejak awal kita baik, nanti dari cobaan itu sikap kita juga akan baik. Kalau sejak awal kita jelek, dengan cobaan itu nanti sikap kita juga jelek.